mau perang, Rasulullah ini milih tempat yang seperti ini, mengkerucut gitu loh, supaya apa, one by one, satu lawan satu. Nah itu yang poin pertama. Poin yang kedua, Rasulullah ini perairan. Perairan itu disimpan kan sama Rasulullah, dikuasai. Baru Rasulullah bisa memenangkan peperangan. Nah kalau kita mau menang di dalam kehidupan ini, ada kalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Obatnya hati, makanya dibiasakan setiap mau tidur itu diusahakan setengah jam atau 1 jam itu kita semedi dulu, zikir dulu. Nah kalau biasa saya seperti itu. Khutulifi majelis ilmi tadi, datang ke majelis-majelis ilmu, sambung silaturahmi. Dan untuk kita sukses terkadang Rasulullah ya ini sukses ya. Rasulullah itu bisa menang perang Badar. Pasukan beliau itu 300, pasukan musuh itu 3.000. Begitu sudah sudah mau perang, Rasulullah ini milih tempat yang seperti ini, mengkerucut gitu loh, supaya apa, one by one, satu lawan satu. Nah itu yang poin pertama. Poin yang kedua, Rasulullah ini perairan. Perairan itu disimpan kan sama Rasulullah, dikuasai. Baru Rasulullah bisa memenangkan peperangan. Nah kalau kita mau menang di dalam kehidupan ini, ada kalanya kita mempersimpel pola pikir kita. Yang kedua, perairan perkalian itu simbol daripada silaturahmi. Kita perbanyak silaturahmi supaya kita ketemu yang namanya tombo hati. Karena dengan kita ngobrol, dengan kita membahas tauhid, dengan kita membahas agama, itu kita utang, beban hidup apa semua itu lupa, yang ada hanya semangat. Dan Indonesia ini bisa menang bukan karena ilmu, bukan karena kesaktian, tapi Indonesia bisa menang dikarenakan semangat. Kedudukan rahmat itu di mana? Rahmat itu semua orang mendapatkan, semua orang ini mendapat rahmat, baik yang muslim maupun tidak. Semua manusia mendapat rahmat. Yang muslim kayak, makanya kan ada Rohman, ada Rohim. Rohman itu yang memberi, Rohim itu yang menerima. Kan ada taufik, rahmat, hidayah, inayah. Nah itu pertama itu kita pahami dulu Rohman sama Rohim. Ada Rohman sama Rohim. Kalau Rohman itu semua dikasih sama Allah, tapi Rohim itu tidak semua disayang sama Allah. Rohman itu agama apa juga dikasih sama Allah, dikasih hidup, dikasih makan, dikasih napas. Tapi kalau Rohim belum tentu keseluruhan itu bisa disayangi oleh Allah, hanya individu-individu tertentu. Nah maka kalau kita berbicara rahmat itu yang diambil dari kata Rahman tadi. Seseorang itu selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak banget ya. Semua orang itu tetap diberikan rahmat pada Allah. Nah, kalau kita kepada keluarga, saya kepada istri, saya ini Rohman, istri saya Rohim, karena saya yang memberi, istri saya yang menerima. Kalau saya lagi sendirian, Allah ini Rohman, kita ini Rohim. Seperti itu. Jadi rahmat itu pemberian dari Allah kepada kita, itu rahmat. Dalam tembang Tomboati, mana tadi kelewat ya? Banyak nih. Sastra Jendra kali Laul Mahfuz niku konsep sami mboten sama. Sastra Jendra itu mengajarkan alam rasa, alam cipta, alam karsa. Baitul Muharram, Baitul Makmur, Baitul Muqaddas, 3 susunan, 3 konsep yang ada di dalam diri kita ini sastra Jendra. Laul Mahfuz ya intinya sama. Sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam tembang Tomboati moco Al-Quran sama maknane, tahu maknanya cuma sekedar membaca.
tapi saya sering terbawa membaca, tergantung bacaannya Mas. Kalau bacaannya kita mendayu-dayu Allahu nuru samawati wal ard mazalu nuri misyatin biya misbah. Nah kalau enak gitu ya kita bisa menangis. Nah maka Allah mencintai keindahan, ya nggak masalah. Baca nanti baru kita pahami maknanya. Semua itu kan dari rasa. Bagus, saya sering mengamalkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu sangat bagus. Karena gini, menyadari kalau dulu kita ini pernah punya salah, ya kita baca doa itu. Nabi Yunus, maaf ya. Nabi Yunus itu diperintah Allah untuk berdakwah ke sesama kampungnya, tapi Nabi Yunus itu nggak berdakwah, nggak mau. Karena apa? Kampungnya galak-galak. Nabi Yunus ngomong itu nggak dengerin, frustasi Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus minggat. Begitu minggat, akhirnya naik perahu. Begitu naik perahu ada badai goncang-goncang, Nabi Yunus dibuang. Begitu dibuang dicaplok ikan paus. Begitu dicaplok ikan paus, berada di ruangan yang sangat gelap, makanan nggak ada, teman nggak ada, siapa-siapa itu nggak ada. Nah begitu juga kita. Terkadang manusia itu lupa kalau dia itu melalaikan tanggung jawabnya, sehingga dia berada di alam yang memang dijauhi dari saudara-saudaranya, di ruangan yang sangat gelap. Artinya ini siloka saja ya, ruangan itu sangat gelap, nggak ada makanan, nggak ada minuman, jauhi saudara, dijauhi keluarga. Itu kalau kita meninggalkan tanggung jawab. Nah mungkin kenapa saat ini kita sulit, mungkin kita lagi masa-masa di dalam kegelapan yang nggak ada makanan, lagi di perut ikan paus nih, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada wifi, nggak ada internet. Nah, maka kita doa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah karena dalam perwayangan yang pertama Yudhistira atau Puntadewa pertama itu belajar sama guru Drona, masuklah ke dalam fase pembelajaran. Nah lalu Yudhistira masuk ke masa diangkat jadi pangeran mahkota. Akhirnya Puntadewa ini mengalami masa yang namanya percobaan. Lalu Yudhistira ini diasingkan sama Sungkuni, masuklah ke masa pengasingan. Lalu Yudhistira ini mengalami masa yang namanya peperangan. Setelah itu Yudhistira mengalami yang namanya masa kemenangan. Begitu juga kehidupan manusia. Yang pertama apa? Yang pertama orang itu pasti, manusia itu seluruhnya pasti pernah belajar. Nah setelah belajar, semua manusia itu pasti pernah namanya yang cari duit enak, nyari kedudukan enak, dihargai sana sini. Itu masa percobaan. Semua manusia pasti pernah mengalami itu. Nah semua manusia pasti akan mengalami yang namanya masa pengasingan. Susah, dijauhi sama keluarga, dijauhi sama teman, dijauhi sama tetangga, jauhi sama saudara. Itu sudah pasti. Dan nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baru. Kita masuk ke masa peperangan, perang melawan batin kita, perang melawan pola pikir kita. Barulah kita akan mengalami yang namanya masa kemenangan.